Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kita untuk di minggu ini kita boleh berkumpul sehati di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kami di minggu ini Tuhan. Sehingga Tuhan, di hari minggu ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami. Lindungi kami Tuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami boleh dengarkan boleh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus juru selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan di minggu ini yang bertemakan adalah memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Tingkah langkah perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menerima firman Tuhan melalui sebuah gambaran sederhana namun mendalam. Apakah itu Bapak Ibu? Yaitu adalah tukang periuk dan tanah liat. Gambaran ini mengandung pesan rohani yang kuat. Tanah liat tidak menentukan dirinya sendiri, melainkan berada di tangan sang tukang periuk. Demikian pula hidup kita ada di tangan Tuhan. Namun Tuhan juga memberi kebebasan kepada kita untuk menanggapi kasih-Nya. Itulah sebabnya dalam teks ini Tuhan menegaskan pentingnya memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita, agar kita tidak binasa oleh dosa
melainkan dipulihkan dalam kasih-Nya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita ingin sekali rindu melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam tingkah langkah dan perbuatan kita. Mungkin seringkali kita lupa akan tingkah langkah kita yang salah dan perbuatan kita yang salah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam penjelasan teks ini Yeremia 18 ayat 1 sampai 11, ayat 1 sampai 4. Yeremia melihat tukang periuk membentuk bejana dari tanah liat. Ketika bejana itu rusak, tukang periuk tidak membuangnya, tetapi membentuknya kembali menjadi bejana lain. Tuhan mau menunjukkan bahwa Israel meski rusak karena dosa, masih bisa dibentuk kembali jika mereka mau bertobat. Ini gambar pengharapan. Tuhan tidak mudah menyerah atas kita. Sehingga Bapak Ibu juga di ayat selanjutnya, di ayat 5 sampai 7, Tuhan menegaskan bahwa Ia berdaulat atas bangsa-bangsa seperti tukang periuk atas tanah liat. Jika suatu bangsa berdosa, Tuhan dapat menghukum. Jika suatu bangsa bertobat, Tuhan dapat mengubah hukuman menjadi berkat, Bapak Ibu. Selanjutnya di ayat 8 sampai 10 ada prinsip rohani di sini. Hukuman bisa dibatalkan bila ada pertobatan. Sebaliknya, janji berkat bisa tertunda atas batal bila orang hidup dalam kejahatan. Tuhan ingin hubungan yang dinamis dengan umatnya, bukan sekedar ritual yang kosong. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 adalah Tuhan menutup dengan peringatan yang jelas. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suaraku. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah panggilan Israel saat itu dan juga bagi kita hari ini. Apa yang menjadi pesan utama di dalam nats ini Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah Tuhan adalah tukang periuk yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, kita seringkali jatuh dalam dosa, rusak dan gagal. Namun Tuhan tidak membuang kita, melainkan mau membentuk kita kembali supaya hidup kita menjadi yang terbaik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah pertobatan adalah kunci perubahan. Tuhan tidak hanya menuntut ibadah lahiriah, tetapi hati yang mau kembali kepadanya dengan memperbaiki langkah dan perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kuncinya, adalah bertobat adalah kunci dari perubahan, supaya kita mampu menjadi anak-anak Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah pilihan ada pada kita. Firman ini menegaskan bahwa kita bisa memilih terus kerja keras, terus dan jangan keraskan hatimu, dan itu membuat kamu hancur. Sehingga Bapak Ibu, kita memilih apakah kita terus kerja keras hati yang membuat kita hancur, atau rendah hati itu akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu, kita harus mampu merendahkan hati kita supaya kita mampu dipulihkan. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu terkasih. Bayangkan seorang tukang kayu yang sedang memperbaiki kursi yang tua. Kursi itu retak, kakinya goyang dan catnya menggelupas. Orang lain mungkin ingin membuangnya, pastinya Bapak Ibu. Tetapi tukang kayu itu sabar membongkarnya, memperbaiki, mengasplas dan juga mengecat ulang sampai kursi itu sangat indah. Akhirnya kursi itu kembali indah dan berguna. Demikian Tuhan memperlakukan kita, asal kita mau menyerahkan diri untuk diperbaiki. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasinya bagi jemaat adalah periksa hati dan langkah hidup kita. Apakah kita ada kebiasaan untuk melakukan dosa, ketidaktaatan, atau sikap keras hati yang perlu diubah. Yang kedua adalah izinkan Tuhan membentuk kita.
Jangan melawan prosesnya meskipun terkadang sangat menyakitkan. Ketiga adalah buktikan pertobatan dengan perbuatan. Jangan hanya berkata, saya mau bertobat, saya mau dibentuk, tetapi tunjukkan melalui sikap sehari-hari kita. Mampukah kita untuk jujur? Mampukah kita untuk rendah hati? Dan mampukah untuk mengasihi sesama dalam setia di dalam pelayanan Tuhan? Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah tukang periuk yang agung, yang sanggup memperbaiki hidup kita yang rusak. Panggilannya jelas, memperbaiki tingkah laku, langkah, dan perbuatan kita. Sehingga marilah kita buka hatimu ya, supaya izinkan Tuhan membentuk kita kembali, supaya hidup kita menjadi bejana yang indah, berguna, dan memuliakan namanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang senantiasa mengubah hidup kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mampu memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan, dan menjadi bejana yang sangat indah hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, harapan, impian kami, masa depan kami hanya berlandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.